Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hidup itu adalah pilihan. Orang diberi hidup berarti orang itu diberi kesempatan untuk memilih. Karena apa? Allah memberikan dua piranti pada manusia. Pertama, akal pikiran untuk menentukan apakah tindakan yang akan dilakukan itu memberi manfaat pada dirinya apa tidak. Yang kedua, diberi perasaan untuk menentukan apakah perbuatan yang akan dilakukan itu memberi dampak kepada ketenangan atau kegelisahan. Maka dengan cara itu Allah menguji manusia dalam hidup ini. Jalan mana yang akan dituju. Dan setiap tindakan yang dipilih pasti akan mendatangkan resiko bagi manusia. Resiko itu baik ataupun buruk, ya. Allah pun sudah memberitahu. Sebagai tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada manusia dengan petunjuk. Dengan petunjuk itu manusia akan diberi rambu-rambu. Rambu-rambu proses dan rambu-rambu hasil. Rambu-rambu proses adalah cara untuk mengamalkan syariat ini. Dan telah diutus seorang nabi untuk memberikan kepada manusia cara-cara hidup yang benar, cara-cara hidup yang akan mendatangkan kebahagiaan, cara-cara hidup yang akan mendatangkan kesuksesan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ujian pada diri manusia sehingga menciptakan syaitan, ya. Diciptakan syaitan, diciptakan hawa nafsu ini sebagai bentuk ujian kepada manusia, agar supaya manusia itu tahu bahwa sesungguhnya syaitan, hawa nafsu dan seterusnya itu adalah jalan-jalan yang akan mendatangkan kemudorotan, yang akan mendatangkan kehinaan bagi manusia. Diberitahu oleh Allah ini. Oleh karena itu hidup adalah pilihan. Karena apa? Manusia tinggal menentukan jalan mana yang akan dituju. Dan setiap diri, setiap benda, setiap hal yang ada di sekeliling kita itu mengajak manusia untuk cenderung kepadanya. Ketika Anda berjalan menuju jalan, ya, Anda melihat mobil, mobil juga berdakwah kepadamu. Wah, ini bagus, ya, berpikir untuk bagaimana mendapatkan, kan gitu ya. Anda melihat hewan, ya, mungkin dia juga berdakwah kepada kalian itu, ya, untuk berpikir supaya memilikinya, gitu ya. Begitu seterusnya, melihat yang baik, melihat yang kurang baik, melihat semua itu adalah Allah jadikan sebagai piranti ujian, supaya diketahui sesungguhnya orang itu jalan hidupnya mana yang dipilih, ya. Kalau kita tidak bisa menentukan pilihan dengan benar, maka resikonya adalah penderitaan, kegelisahan di dunia, penderitaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu maka pernah terjadi, ya, satu perbincangan antara penduduk surga dan neraka. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar, ya, ma salakakum fi saqar. Jadi penduduk surga itu kenal dengan penduduk neraka. Karena apa? Dulu hidup bersama ketika di dunia. Pertanyaannya, kenapa kamu di neraka Sakor, gitu kan? Itu pertanyaan. Ya, maka Ahlun Nar ini, teman akrabnya dia di dunia, dia menjawab, qalu
lam naku minal musolli. Dia menjawab, dulu aku di dunia nggak sholat. Padahal teman dia, tapi bukan teman dekat, dia hanya kenal. Dia juga teman yang kurang merespon, kurang cerdas merespon hidup ya. Jadi seolah-olah meninggalkan sholat itu tidak apa-apa, sehingga menjadi pilihan dia. Ketika dipanggil untuk sholat, wa idza nadaitum ila sholati tahiruha huzwa wa la'iba. Ketika orang itu disuruh ayo sholat, mereka menjadikan seruan itu sebagai olok-olokan, sebagai permainan. Ada yang mengatakan, ya aku titip ya salam karo Gusti Allah nang masjid. Ya itu wa idza nadaitum ila sholati tahuduha huzwa wa la'iba. Ketika diseru sholat, jawabannya titip salam karo Gusti Allah gitu kan. Seolah-olah kata-kata itu enteng saja ya. Tidak menimbulkan resiko. Padahal kata-kata itu yang membuat agama itu menjadi cemoohan gitu ya. Agama menjadi sendaguro, permainan belaka. Masya Allah, luar biasa. Karena apa? Dia memang memilih jalan itu ya, memilih jalan hawa nafsu dan setan gitu ya. Dikuasai oleh hawa nafsu dan setan ya. Ini adalah cara membuat keputusan yang salah, yang konyol. Seolah-olah nggak apa-apa ya, urusan sholat, urusan akhirat itu ya nanti kalau sudah di akhirat. Urusan dunia kok bodoh amat ngurusi akhirat. Nanti kalau sudah mati urusannya kesana. Itu adalah pikiran orang-orang yang tolol gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dibertanya lagi, apa lagi? Maka mereka menjawab, walam naku nut'aimul miskin. Dulu aku nggak peduli sama orang miskin gitu ya. Duitku ya untuk aku, kan keahlianku ya, bebas aku untuk beli apa saja, untuk diriku, untuk kesenanganku. Orang miskin karena dhewe miskin, mungkin goblok gitu ya. Nah, kata-kata yang jijik ya, yang dilontarkan seolah-olah dirinya metenteng gitu ya, hebat gitu. Padahal sesungguhnya harta yang ada pada dirinya adalah bukan hartanya. Dia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebagian harta seseorang itu adalah ada harta orang-orang yatim, orang miskin. Di situ sesungguhnya harus dikeluarkan ya, karena orang tidak menyadari, tidak tahu, mungkin atas kebodohannya ya, dia tenang-tenang saja, nggak peduli sesama orang miskin, seolah-olah tidak salah dan tidak dosa, kan gitu. Kemudian ditanya lagi, apa lagi? Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Ya, maka dia menjawab, dulu saya senangnya duduk-duduk bareng-bareng dengan orang yang suka duduk-duduk, ngobrol ke sana kemari. Gitu ya. Nahudu ma'al khaidin. Ya, suka duduk-duduk ya dengan orang-orang yang ngalor ngidul ke sana kemari, tidak punya tujuan, ngerasani dan sebagainya. Nah, ini sangat berbahaya karena mereka juga berdakwah, ayo duduk-duduk di sini. Oh, sok alim kamu nggak mau misalnya gitu. Duduk-duduk itu bukan mendatangkan kebaikan ya, tetapi duduk kesana kemari, ngobrol kesana kemari yang tidak ada gunanya, ngerasani, cekakakan dan seterusnya. Wa nahudu ma'al khaidi. Subhanallah. Kemudian tanya lagi, apa lagi? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu saya ya suka mendustakan orang-orang yang cerita agama ya. Saya cuek. Mereka ngomong agama, saya cuek, gitu kan? Nukadzibu biyaumiddin. Seolah-olah hari ditegakkannya agama, hari akhirat, hari kebangkitan, hari kiamat seolah-olah tidak ada, tidak yakin. Bahkan sering kita dengar ya seperti itu. Wis pernah ke akhirat turu ngomong-ngomong akhirat. Naudzubillah min dzalik gitu ya.
Masya Allah, orang itu mulut cemplong seperti itu ya, merasa tidak salah, merasa tidak berdosa, merasa tidak berisiko. Padahal itu berisiko tinggi yang luar biasa, cermin daripada kebodohan. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka satu saat ketika penduduk neraka ini melihat bagaimana nikmatnya penduduk surga ya, dia minum apa yang baru terbesit dalam pikirannya sudah datang. Mau makan apa yang terbesit dalam keinginannya belum sampai diucapkan sudah datang, gitu ya. Dan di sana luar biasa. Melihat keadaan seperti itu, maka penduduk neraka balik bertanya, balik menjawab ya. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Itu ya. Di juz berapa Mas Ending itu? Juz 8. Ya. Jadi di situ diceritakan penduduk neraka itu kemplecer melihat penduduk surga yang sedang bersenang-senang. Tapi ngajuknya sudah gak ketulungan ya. Minta kembali ke dunia mau beramal soleh sudah gak bisa lagi. Akhirnya dia minta-minta, mbok saya dikasih air makanan yang Allah telah berikan kepadamu, an afidu alaina minal ma, berikanlah aku air kan gitu ya. Aw mimma razaqakumul, atau apa sajalah yang Allah berikan kepadamu. Maka dijawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Haram ini buat kamu orang-orang kafir. Ya, Allah telah mengharamkan. Jadi jangankan air yang Allah berikan di surga, air kencing saja. Ya. Mereka mendapat air yang mendidih dari timah, yang apabila diminum telah menggelegar daripada tubuhnya. Ya. Tetapi begitu mereka gosong, menggelegar, maka badalna juludan ghairaha liyadukul adab. Ya, Allah ganti lagi kulit yang telah gosong itu diganti baru lagi. Kemudian disiksa lagi, nanti ganti lagi. Begitu supaya mereka merasakan azabnya, kesombongannya ketika dia hidup di dunia. Masya Allah. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, hidup ini bukan main-main kalau begitu ya. Walaupun kita boleh milih itu kan, tetapi harus menggunakan pilihan yang cerdas. Seandainya kita itu tidak mampu memilih ya, maka sesungguhnya kita yang akan merasakan akibatnya. Memang ya dikatakan dalam Al-Quran bahwa la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kan bebas-bebas aku saja, aku milih kan gitu ya. Bebas-bebas saja, gak ada paksaan. Jangan maksa-maksain kamu sholat ke apa ya. Ini terserah aku dong. Aku dikasih hidup oleh Allah, ya biar terserah aku ya. La ikroha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Memang tidak ada paksaan, tapi sudah jelas Allah hadirkan antara hak dan yang batil. Ada yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, yang buruk dengan yang baik dan yang buruk. Ini Allah kasih akal pikiran, kasih hati, kan gitu. Nah sekarang kalau gitu karpu dewe sama-sama kuning, yang satu emas, yang satu keluar dari tubuh kita. Lah kok kita kan memilih yang keluar dari tubuh kita? Itu kan otak tolol kan itu ya. Memang karepmu, tapi kalau sampai tidak menggunakan akal pikirannya dalam hidup ini kan tolol kan gitu ya. Jadi kenapa dikasih oleh Allah akal pikiran, hati nurani, kita tidak bisa memilih yang bermanfaat, yang bermartabat bagi kita di dunia dan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kemampuan kita, memberi petunjuk kepada kita ke jalan yang benar.
Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.